Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kembali lagi dengan saya Melani dari Angkatan 3 Latsar Geo Minerba Bandung. Ya, hari ini kita mendapatkan materi yakni World of Government dan Pelayanan Publik dari mentor kita yakni Bapak Pujoko. Nah, apa sih yang dimaksud dengan WOG? Ada yang tahu tidak WOG itu apa? WOG di sini yang dimaksud adalah sebuah pendekatan yang lebih menekankan kepada koordinasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi dan koordinasi ini bisa dilakukan oleh antar instansi atau dari pihak stakeholder atau dari pihak satu dengan yang lainnya atau dari bawahan dan atasan seperti itu ya. Gunanya untuk apa nih? Gunanya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, apa sih alasan mengapa kita perlu melaksanakan WOG? Yakni supaya permasalahan-permasalahan yang ada itu ada penyelesaiannya dengan kolaborasi antar pihak sehingga dapat diselesaikan secara cepat, secara tepat dan menghasilkan solusi yang berdaya guna. Nah, kemudian prinsip dari WOG itu apa aja sih? Yang pertama yakni akuntabilitas. Nah, kita harus mempunyai data. Apapun yang kita laksanakan itu harus berdasarkan data. Kemudian kita harus komunikasi yang efektif, lalu memiliki visi bersama. Ketika kita mempunyai masalah, kita memiliki solusinya dan dampaknya ini loh bisa menjelaskan. Kemudian harus ada komitmen, kemudian ada motivasi. Motivasinya tadi apa? Yakni mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Lalu tantangan atau hambatan dalam praktek WOG itu apa aja sih? Nah, ini ya dari kapasitas dan kompetensi SDM. Tentunya dari masing-masing instansi itu memiliki kapasitas dan SDM sendiri-sendiri. Dari jumlah banyaknya SDM-nya pun berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perbedaan nilai dan budaya organisasi. Setiap instansi pasti memiliki budayanya sendiri, memiliki aturannya sendiri, memiliki nilainya sendiri. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Lalu kepemimpinan nih, gaya kepemimpinan dari suatu instansi masing-masing itu juga berbeda-beda. Mereka memiliki nilai dan aturan, mempunyai budaya masing-masing. Sehingga untuk menyatukannya kadang-kadang itu agak repot. Gimana ya? Nah, tentunya untuk kita itu adalah sebuah tantangan atau sebuah hambatannya. Tapi kita harus tetap bisa bekerja sama. Bagaimana kita menyampaikannya? Bagaimana kita bisa mempunyai visioning yang tepat dalam penyampaiannya? Lalu contoh penerapan WOG di Indonesia dan di luar negeri itu seperti apa sih? Ya, kita ketahui sendiri ya, di negara kita Indonesia ataupun di luar negeri, sekarang kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Jadi bagaimana sih peran dalam WOG itu? Ya, kita sudah melihatnya ya, bagaimana semua menteri itu saling bekerja sama, dari menteri kesehatan, menteri pendidikan, bahkan dari bawahan-bawahannya, semua bekerja sama. Agar gimana? Agar penyebaran virus corona itu bisa segera teratasi. Mulai dari vaksinasi, kemudian bagaimana sih seorang guru bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Lalu kemudian penerapan WOG yang dari beberapa negara itu bisa kita lihat ya, ketika Palestina itu mendapatkan masalah, kemudian dari beberapa negara itu bekerja sama untuk mengirimkan makanan, untuk mengirimkan obat-obatan, untuk mengirimkan pakaian tuh. Jadinya masalah yang dihadapi itu bisa berkurang atau sedikit teratasi. E-government-nya apa? Ya, ini lebih ke pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi-informasi yang ada, baik ke beberapa dunia atau ke negaranya sendiri. Kemudian implementasinya dalam penyelenggaraan pembangunan pusat dan daerah itu seperti apa?
Ya, pembangunan melibatkan berbagai macam pihak kementerian dan itu berdampak untuk pembangunan pusat atau daerah. Dan penyelenggaraan lintas sektor itu bekerja sama dari Kementerian Kesehatan, Keuangan, kemudian Pendidikan, sehingga saling terhubung dan saling berkolaborasi. Pengelolaan ASN yang berorientasi WOG, yakni ASN yang dinamis, bisa bekerja sama, membangun teamwork, berkoordinasi dengan kolega Kepsek dengan beberapa bidang dan unit. Bisa ini ya, contohnya saja ketika ada seorang guru ini akan melakukan suatu proyek, nah itu kan dibutuhkan anggaran. Nah, anggaran ini harus bekerja dengan siapa? Harus bekerja sama dengan siapa? Ya, tentunya kita harus menuliskan rincian-rincian nih, kemudian diberikan kepada bendahara. Jadi, WOG dan pelayanan publik itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dimanapun kapanpun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.